Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang bagaimana sekolah membentuk karakter dan akhlak murid. Di tengah tantangan zaman modern yang semakin menjauhkan anak dari kedekatan emosional dengan orang tua, khususnya ibu, sekolah kami berupaya menghadirkan pendidikan yang menyentuh hati. Kami dari SMP Plus Nurul Mutakin mengembangkan praktik baik bertajuk Semangat Nyandung melalui kegiatan Pekan Peningkatan Ibadah Siswa sebagai implementasi nilai Nyaah Kaindung atau menyayangi ibu. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup menyebabkan hubungan emosional antara anak dan orang tua semakin renggang. Banyak anak mulai kehilangan sensitivitas terhadap perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Di sisi lain, kebijakan kurikulum Nyaah Kaindung yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi momentum penting untuk menguatkan pendidikan karakter berbasis nilai agama dan budaya lokal. Berangkat dari kondisi tersebut, sekolah kami merasa perlu menghadirkan program nyata yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu membangun pembiasaan positif secara berkelanjutan. Kami khawatir terjadi generasi yang tersirat dalam kata-kata Sunda, hana caraka data sawala, anakna cilaka, kolotna kababawa. Maka dari itu, lahirlah program Semangat Nyandung melalui kegiatan Pekan Peningkatan Ibadah Siswa. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat berbagai tantangan. Di antaranya, belum adanya petunjuk teknis yang baku, bagaimana mengintegrasikan program tanpa mengganggu pembelajaran reguler, serta membangun kesadaran siswa agar nilai cinta kepada ibu benar-benar menjadi karakter, bukan sekedar pengetahuan. Selain itu, pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan dan kurangnya komunikasi dalam keluarga juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, program ini harus dilaksanakan melalui kolaborasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Program ini diwujudkan melalui 3 bentuk kegiatan utama. 1. Pembiasaan di sekolah melalui kegiatan embun pagi. Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, siswa mengikuti kegiatan pembiasaan seperti tilawah Al-Quran, tausiah, sholat duha, zikir pagi, dan pelafalan doa untuk kedua orang tua. Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan guru, pengurus rohis, OSIS, dan patroli keamanan sekolah. Melalui disiplin positif, siswa yang terlambat diarahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah atau menulis ayat Al-Quran sebagai bentuk pembinaan karakter. 2. Pembiasaan di rumah melalui Pekan Peningkatan Ibadah Siswa. Sekolah menyediakan buku mentoring yang digunakan siswa untuk mencatat aktivitas ibadah dan praktik baik di rumah. Kegiatan tersebut meliputi membaca Al-Quran, sholat wajib dan sholat sunnah, membantu pekerjaan rumah, menyuguhkan makanan untuk orang tua, hingga meluangkan waktu bersama keluarga. Orang tua turut terlibat dalam monitoring kegiatan, sehingga pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga diperkuat di rumah. Setiap pertengahan bulan Hijriah pada tanggal 11, 12, dan 13, kegiatan ini terus disosialisasikan secara masif, sehingga terlaksana secara berkesinambungan. Kemudian, guru mentoring dan wali kelas secara berkala melakukan pengecekan, memberikan umpan balik, dan penguatan kepada siswa. 3. Kegiatan pendukung. Program diperkuat melalui kegiatan Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa. Kegiatan literasi berupa penulisan surat untuk ibu, puisi tentang ibu, refleksi diri, hingga kegiatan bakti sosial untuk duafa. Selain itu, ada kegiatan orang tua masuk kelas.
Seluruh kegiatan dirancang agar siswa tidak hanya memahami nilai birrul walidain secara teori, tetapi juga mampu menghayati dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan berikut. 1. Tahap perencanaan, meliputi koordinasi kepala sekolah dengan guru dan warga sekolah, analisis petunjuk teknis programnya Kaindung, penyusunan agenda pekan peningkatan ibadah siswa, dan sosialisasi program kepada orang tua. Pada tahap pelaksanaan meliputi pembukaan program dengan penguatan makna nyandung atau nyaah Kaindung, pelaksanaan kegiatan ibadah terstruktur, penyampaian materi penguatan karakter oleh guru, penugasan praktik baik di rumah, refleksi harian siswa, dan dokumentasi kegiatan. Pada tahap evaluasi, meliputi observasi perubahan sikap siswa di sekolah, umpan balik orang tua, refleksi guru, serta tindak lanjut program menjadi pembiasaan di sekolah. Pelaksanaan program ini memberikan dampak positif yang nyata. Siswa menunjukkan perubahan perilaku yang lebih santun, lebih hormat kepada orang tua, dan lebih peduli terhadap keluarga. Budaya religius di sekolah semakin kuat melalui pembiasaan ibadah yang konsisten. Selain itu, hubungan emosional antara anak dan orang tua menjadi lebih dekat melalui aktivitas bersama yang terstruktur. Kami menyadari bahwa pendidikan karakter akan lebih berhasil ketika sekolah dan keluarga berjalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajril Ihsan Nurdin, siswa dari kelas 9 Budi Utomo. Selama satu tahun ini, saya rajin melaksanakan kegiatan Pekan Peningkatan Ibadah yang tercatat dalam buku mentoring. Kegiatan harian saya lebih terarah terutama berkaitan dengan kegiatan ibadah dan kegiatan membantu orang tua. Saya merasa lebih dekat dengan ibu dan bapak saya. Saya yakin kegiatan ini akan menguatkan karakter saya menjadi anak yang cinta terhadap kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Cahya Damayanti, siswi dari kelas 9 Fatmawati. Pada video kali ini, saya bersama kedua orang tua saya yang akan menanggapi program nyandung yaitu Nyaah Kaindung terkait surat menyurat. Gimana ya tanggapannya ya? Tanggapan ayah, terima kasih dengan adanya program ini membukakan suatu komunikasi antara orang tua dan anak. Untuk itu semoga program ini berjalan dengan lancar dan berguna untuk semua. Selama ini komunikasi antara orang tua dan anak memang agak terbatas. Dengan program ini, alhamdulillah anak udah mulai membuka komunikasi dengan orang tua. Begitupun orang tua merasa bersyukur dengan adanya program ini, sekarang terjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Adanya keterbukaan antara anak dengan orang tua, itu yang ini berjalan dengan program ini berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah madrasah pertama di rumah, dan guru adalah orang tua kedua di sekolah. Melalui program Semangat Nyandung, kami belajar bahwa pembiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat melahirkan perubahan besar dalam karakter murid. Karena sejatinya, pendidikan terbaik bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga melembutkan hati. Indung Tunggul Rahayu, Bapak Tangkal Darajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.